Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari dalam acara membuat ranking film. Tapi kali ini yang gue bikin ranking bukan posternya ya. Belakangan ini kan yang sering gue bikin ranking itu posternya. Kali ini enggak, kali ini yang gue ranking adalah filmnya. Mumpung besok Rabu itu Transformers Rise of the Beast rilis, so kali ini gue bakal bikin ranking buat semua film Transformers dari yang pertama sampai yang ke berapa ya? 6 ya. Total udah ada 6 film Transformers, tapi yang live action aja nih. Jadi yang animasi nggak gue masukin. Ada 6 film, nggak termasuk Rise of the Beast. Kenapa nggak besok aja? Biar semuanya tuh ada di ranking termasuk Rise of the Beast gitu. Well, maksud gue tuh biar saling berkaitan gitu videonya. Karena kebetulan kan Rise of the Beast besok termasuk jatah gue untuk nge-review. Jadi sekarang gue ranking dulu nih yang lain, bahas satu persatu dulu film-film sebelumnya. Biar lo semua juga ada gambaran soal penilaian gue ke masing-masing film itu. Nah, baru besok di video reviewnya kita lihat Rise of the Beast ada di ranking berapa begitu. Kayak biasa ya, rankingnya bakal gue urutin nih dari yang paling jelek dulu sampai ke yang paling bagus. Dan sebelum gue mulai nih, gue warning dulu ya. Warning buat para Transformers haters atau Michael Bay haters. Gue warning dulu, kalau gue termasuk sebagian kecil penonton nih, gue yakin sebagian kecil ya, yang enjoy sama mayoritas film Transformers. Ya ada yang jelek juga, tapi mayoritas gue suka sih. Bisa nikmatin lah at least. Jadi kalau misalkan lu nonton video ini berharap gue bakal ngejelek-jelekin Transformers, ngejelek-jelekin Michael Bay, silahkan bersiap-siap kecewa. Langsung aja gue mulai dari yang terbawah di ranking 6, yaitu ada Transformers Age of Extinction. Ini dia film Transformers terjelek versi gue. Kalau suruh kasih skor ya 3,5 dari 10 lah ini film. Waduh. Sebelum rilis ya, harapan gue ke film ini sebenarnya lumayan tinggi loh. Karena film sebelumnya, Dark of the Moon, itu kan peningkatan ya kalau dibanding Revenge of the Fallen. Jadi kayak kualitas franchise-nya tuh lagi naik. Terus Shia LaBeouf yang super annoying akhirnya diganti sama Mark Wahlberg. Dan ada Dinobots dari awal marketingnya. Salah satu jualan utama Age of Extinction adalah Dinobots. I mean, come on. Ada Transformers dinosaurus. Sayang ekspektasi tadi nggak terpenuhi. Kalau Mark Wahlberg tuh emang action hero yang ya lebih kompeten lah ya dibanding Shia LaBeouf, karena dia juga udah pernah main di beberapa film action. Tapi elemen-elemen lainnya wow, hancur. Walaupun gue appreciate sih sama keputusan film ini buat ngurangin komedinya ya. Karena film-film Transformers tuh kan hampir nggak pernah berhasil nanganin komedi. Nah di sini kan agak dikurangin porsinya. Itu gue cukup appreciate. Tapi salah satu kekecewaan paling besar gue pas nonton film ini adalah karena porsinya Dinobots itu dikit banget. Padahal kayak tadi gue bilang itu dijadiin jualan utama marketingnya. Tapi begitu filmnya rilis ternyata cuman kayak glorified cameo. Dan ngomongin cerita nih ya, Transformers emang kalau soal cerita gak pernah bagus ya. Tapi at least arahnya tuh selalu jelas. Mau ngelakuin apa, tujuannya kemana, itu minimal jelas lah. Nah, Age of Extinction ini yang paling semrawut. Ada soal Autobots kabur dari CIA, Autobots ngelawan si siapa tuh, Lockdown, terus Autobots ngelawan Galvatron juga alias Megatron yang nongol terus kemudian hilang begitu saja. Jadi biasanya tuh kayak 3-4 film yang dipaksain jadi satu. Ya wajar di saat durasinya tuh nyampe sekitar 160 menitan, which is itu durasi Transformers paling panjang sejauh ini. Dan kalau biasanya action itu jadi penyelamat, di film ini no, Michael Bay kayak udah capek gitu. Dia cuma ngulangin semua yang pernah dia lakuin di 3 film sebelumnya. Dan di saat lu nonton Michael Bay, lu udah tahu itu ceritanya bakal lemah, tapi kok actionnya juga gak bagus. Sudah tidak tertolong lagi itu. Lanjut ke nomor 5, ada Transformers Revenge of the Fallen. Ini dia film kedua yang semacam jadi awalan olok-olok orang ya buat franchise Transformers. Kayak dari sinilah orang-orang itu mulai nemu hal-hal apa aja sih yang bisa dijelek-jelekan, bisa dibully dari film Transformers. Well, gue akuin sih ini emang penurunan dibanding film pertama. Dan pas gue nonton dulu pertama kali Revenge of the Fallen, gue kesel banget sama film ini. Gue gak suka banget sama film ini. Tapi setelah kemarin, mungkin gak nyampe semingguan yang lalu lah, gue nonton lagi Revenge of the Fallen. Gue mikir, gak sehancur itu loh. Ini film dibenci dengan berlebihan buat gue. Meskipun emang gak bagus. Ya kalau skor gue kasih 5,5 dari 10 lah buat film ini. Gini loh, masalah utama Revenge of the Fallen itu skrip. Jelas ya, jelas film-film Transformers emang skripnya jarang yang kuat. Tapi di sini masalah itu tuh kayak apa ya?
double gitu. Karena pas lagi produksi itu ada aksi mogok Writers Guild yang belakangan ini juga kejadian kan ya. Dan adanya aksi itu kerasa banget. Plotnya beneran cuma ngulangin film pertama, masih soal apa sih berburu artefak lagi-lagi, dan artefaknya juga practically itu masih sama. Terus The Fallen yang mestinya jadi antagonis utama tuh malah kayak cuman cameo yang duduk ngomong I must have my revenge. Terus begitu nongol langsung dibantai di ending. Apa itu? Dan komedinya astagfirullah, sejelek-jeleknya komedi Transformers ini yang paling bikin gua ngelus dada. Ngapain coba itu karakter emaknya Sam dikasih porsi komedi yang banyak banget, yang gak penting banget, yang annoying banget di first act. Itu gak perlu dan gak lucu. Tapi actionnya keren. Satu-satunya kekurangan di action Revenge of the Fallen adalah karena banyak karakter robotnya gak punya personality dan kekhasan. Pas saling berantem jadinya kayak susah ngebedain nih mana Autobots, mana Decepticon. Kayak metal tumbuk-tumbukan gitu aja. Tapi coba nih, gue kasih perbandingan biar lo ada gambaran, sedikit gambaran soal gimana kerennya directing action Michael Bay. Revenge of the Fallen ini kan budgetnya 210 juta ya. Sama let's say The Gray Man yang punya budget gak jauh beda, 200 juta. Lo bandingin dua film itu dan lo akan ngerasain kalau Revenge of the Fallen kayak kelihatan 2 kali lebih mahal daripada The Gray Man. Kesan itu bisa muncul karena kamera movementnya, terus pilihan angle buat nangkep ledakan-ledakannya, sama gimana sih Michael Bay itu ngeblend antara CGI sama practical effect, itu bagus. Jadi kelihatan filmnya jauh lebih mahal dari realitanya. Lanjut ke nomor 4. Sebenarnya nomor 3 dan 4 ini gak jauh beda sih. Sama-sama punya plus minus yang seimbang. Terus kalau dikasih skor bakal gue kasih 7 dari 10 sama-sama. Tapi karena ini harus nge-ranking ya terpaksa gue bikin ranking. Dan untuk di nomor 4 ini gue taruh Transformers Dark of the Moon. Alasannya satu, gue taruh ini nomor 4 bukan nomor 3, yaitu karena Dark of the Moon ini film Transformers yang paling aman, paling main aman. Tapi karena main aman itu hasilnya juga aman. Michael Bay tuh tinggal nerapin semua winning formula punya dia, gak usah diotak-atik, kelar. Walaupun masih kayak film kedua, komedinya ganggu banget. Aktor-aktor gede kayak Ken Jeong, terus John Malkovich, John Turturro itu dikasih humor yang lebih bikin gue kesal daripada ketawa. Terus Rosie Huntington juga tidak menghipnotis Megan Fox. Gini deh, Megan Fox itu emang bukan aktris yang bagus-bagus amat, tapi at least dia beneran aktris. Rosie, dia kan model. Jadi kelihatan banget begitu lu disorot kamera yang bergerak nih ya, maksud gue bukan foto ya kayak model. Kelihatan banget si Rosie lebih banyak bingung di situ. Sedangkan si Mbak Megan Rubah itu tahu mesti ngapain, meskipun nggak bagus-bagus amat ya, tapi dia tahu apa yang harus dilakuin di depan kamera yang nangkap gambar bergerak. Tapi sekali lagi soal action sama kemampuannya Michael Bay ngolah special effect di Dark of the Moon ini top notch, juara. Buat yang tahun 2010-2011 sudah rutin nonton film ke bioskop pasti inget ya gimana Dark of the Moon ini sama Harry Potter Deathly Hallows Part 1 itu jadi semacam penanda baliknya film Hollywood ke bioskop Indonesia setelah waktu itu kena embargo. Gue lupa berapa lama, kayaknya sih berbulan-bulan seingat gue. Tapi dua film ini yang kembali meramaikan bioskop Indonesia, dan Dark of the Moon itu adalah pilihan yang sempurna buat itu, buat mengembalikan lagi penonton ke bioskop Indonesia, buat jadi obat kangen ke blockbuster, karena seru banget. Nah, di yang ketiga gue taruh Transformers The Last Knight. Gue tahu ini adalah unpopular opinion karena kebanyakan orang tuh pasti bakal taruh film ini di 3 terbawah bareng sama Age of Extinction dan Revenge of the Fallen. Terus kalau lu lihat ya di Rotten Tomatoes juga skornya ini adalah film Transformers paling rendah, dan so far jadi satu-satunya film Transformers yang flop di box office. Itu hal yang langka loh. Angka 605 juta tuh emang masih lebih tinggi ya dari Bumblebee. Bumblebee kan dapat sekitar 460-an juta. Tapi budget film ini 260 juta. Dan konon marketing sama biaya distribusinya tuh sampai 300-400 juta. Jadi kayak tekor 100-an juta gitulah ini film.
Tapi yang gue suka banget, di saat tadi gue bilang Dark of the Moon tuh seolah main aman, dan di Age of Extinction tadi Michael Bay kayak udah capek, udah bosen. The Last Night ini super konyol men, over the top, udah gak peduli lagi apa ya. Ya selama ini Transformers gak pernah perlu logika ya, tapi di The Last Night ini makin dilepas lah itu logika. Udah gak sosokan serius, udah gak sosokan jaim, udah bebas semuanya, dilepas semuanya, konyol banget. Misal kalau di plotnya bisa lu lihat dari cerita tentang tokoh-tokoh sejarah kayak Einstein, Galileo yang membentuk organisasi rahasia yang tujuannya adalah menyembunyikan eksistensi Transformers. Itu kan bego banget, tapi cocok. Udah Transformers emang bego, ya udah plotnya nggak usah lo sosokan pinter. Acting juga gue lihat oke sih. Mark Wahlberg udah kelihatan makin nyaman sebagai action hero di film Transformers. Terus Anthony Hopkins juga kelihatan bersenang-senang banget. Tau lah, sadar dia lagi main di film kayak apa. Dan Laura Haddock ini akhirnya ngobatin absennya Megan Fox. Ya walaupun mungkin doi awalnya tuh dipilih simply karena mukanya mirip Megan Fox ya, tapi begitu udah terpilih main, ternyata paling bagus. Lu bandingin sama semua lead actress film Transformers, Laura Haddock paling bagus. Kayak misalnya sama Mark Wahlberg juga paling hidup. Kalau soal action sih gue paling suka battle di Stonehenge. Itu kelihatan megah. Visualnya juga jauh lebih colorful dan jernih dibanding battle di film-film lain. Kelihatan chaotic banget, tapi ya ala-ala Michael Bay lah itu, chaotic beauty. Dan nomor 2 ada film Transformers pertama yang juga film Transformers terbaik bikinannya Michael Bay. Gue kasih skor 7,5 dari 10 buat film ini. Sebenarnya sih bibit-bibit masalah yang akhirnya nanti makin mengganggu di film-film berikutnya. Kayak komedinya yang garing, plotnya yang tipis dan ngebosenin, terus karakter manusia yang sama sekali gak menarik, itu udah mulai kerasa di sini. Tapi belum terlalu parah, belum separah sequel-sequelnya, masih cenderung bisa diterima. Gue masih inget gimana gue tuh terpukau gitu. Terpukau pada saat pertama ngeliat Transformers-nya tuh berubah dari mobil berubah jadi robot raksasa. Itu wow, sesuatu yang belum pernah ada, belum pernah gue lihat di film-film blockbuster lainnya. Di masanya itu adalah sesuatu yang groundbreaking. Dan kalau dilihat sekarang, efeknya masih kelihatan oke. Padahal udah 16 tahun. Di saat kebanyakan blockbuster zaman sekarang nih udah lewat 4 tahun, 3 tahun, atau bahkan kurang dari itu, udah kelihatan ketinggalan zaman. Satu kelebihan film pertama ini nih, walaupun naskahnya nggak bisa dibilang bagus juga ya, tapi vibe cerita khas Steven Spielberg itu kerasa banget. Well, Spielberg kan emang selalu jadi produser eksekutif di semua film Transformers. Tapi ya di film pertama inilah vibe Spielberg tuh paling kerasa. Ya macam E.T. lah, E.T. tapi versi robot raksasa. Dari hubungannya Sam sama Bumblebee, terus gimana pihak pemerintah yang anggap Autobots tuh sebagai ancaman, E.T. banget. Tapi film Transformers terbaik bukan yang ini. Dan gue yakin udah pada bisa nebak mana yang gue taruh di nomor 1, yaitu ada Bumblebee yang gue kasih skor 8 dari 10. Kok tadi gue bilang ya, Transformers pertama adalah usaha ngopi gayanya Steven Spielberg. Walaupun belum sempurna, Bumblebee ini yang menyempurnakan itu. Ya lebih tepatnya ini film Spielberg ketemu Iron Giant, terus ketemu Herbie. Pemandangan apokaliptik ala Bayhem, Michael Bay itu diganti sama sense of wondernya Spielberg. Itu bahkan kerasa banget di klimaksnya. Yang muncul tuh bukan hancur, tapi wow, indah. Pas lagi action juga nuansanya colorful. Bukan yang ancur-ancuran metal-metal bertumbangan, tapi lebih colorful, lebih berwarna, kayak gue nonton film-film animasi. Blocking pas actionnya juga kayak nggak asal numpuk besi-besi gitu, enggak, tapi lebih rapi, lebih ketata, lebih bisa dipilah tuh, diperhatiin. Oh, ternyata ini yang terjadi di layar. Kalau biasanya kan bingung, anjir, itu ada apa yang meledak, apa yang tabrakan. Nah, kalau di sini kelihatan jelas. Bumblebee juga punya kepribadian gitu sebagai robot, kayak papi yang gemes gitu kan lihatnya. Jadi lebih bernyawa gitu. Hubungannya Bumblebee sama karakter manusianya, si Charlie tuh jadi lebih punya hati. Dan untuk pertama kalinya gue bisa ketawa nonton jokes di film Transformers berkat Bumblebee. Emang bener pendekatan Michael Bay itu pas banget buat film Transformers, dan gue sendiri suka
sama pendekatan yang penuh ledakan, action yang gila-gilaan. Tapi approach itu kan nggak bisa di-push selamanya, nggak bisa terus-terusan dipakai. Dan itu udah kelihatan ya, di Age of Extinction tuh udah capek banget. Terus di Last Night meskipun gue suka, tapi kan box office-nya flop. Dan Bumblebee ini ngasih bukti kalau franchise Transformers itu bisa lanjut dengan variasi gaya yang lain. Oke, itu tadi adalah ranking semua film Transformers. Silahkan kalau lu punya versi lu sendiri, lu bagiin rankingnya di kolom komentar. Bebas, boleh lu taruh yang pertama itu Revenge of the Fallen juga boleh, Bumblebee terakhir. Ya bolehlah, bebas pokoknya di sini. Nanti kita tunggu Rise of the Beast ada di ranking berapa. Oke, seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misalkan lu pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, as always bisa klik tombol super thanks di bawah. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di video-video berikutnya.